Kalau menit pesan jam 5. Nggih, ora. Salah semono assalamualaikum. Oh, ora iso kayak orang Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Terus pada semangat ya? Semangat. Ya, kamu semangat seperti itu mas. Jadi contoh semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kita berdoa mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba. Kenapa kok sering nggak masuk itu? Boros, Pak. Jangan ditiru ya. Ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu tidak baik. soalnya. Iya. Nah, Iya. sebelum memulai pembelajaran ya kita menyanyikan lagu Garuda Ayo, Pancasila. oke, langsung. Biar kita nanti lebih hafal dan rasa cinta terhadap Tanah air. Oke, yoi. kita tidak melupakan sejarah yang telah diukir oleh para pahlawan. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Hitung dulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, ternyata kalian sudah hafal semua ya? Iya, Nah, kalian tahu nggak? Muak, waspada. Pembelajaran hari ini pembelajaran tentang apa? Menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Itu salah satu pembelajaran hari ini adalah menulis cara menyampaikan pendapat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bagaimana kita cara menulis pendapat yang baik Kan benar. dan benar. Nah, salah satu cara menulis pendapat adalah kalian tahu nggak apa itu pendapat? Tidak tahu. Kata-kata. Kata-kata hari ini. Langsung. Apa? Kalian nggak tahu apa itu pendapat? Tahu. Apa? Ayo, menurut kalian. Ini pendapat. Ide. Apa? Belum. Cangkeman. Seperti ini doang tuh belum pendapat menurut saya. Ide. Pemikiran. Nah, pemikiran, ide, Saran. Nah, saran bisa jadi. Tepuk tangan. Nah, tepuk tangan Mas Lali. Karena sudah menjawabnya. Nah, pendapat itu sebuah pikiran, ide atau saran yang ingin kita sampaikan. Kita melihat situasi dan kita bisa menyampaikan suatu pendapat terhadap situasi tersebut. Baik itu pendapatnya mau buruk atau baik, pendapat itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Ya. Nah, contohnya berarti kan gambar berikut apa yang ada di pikiranmu saat melihat gambar ini. Semangka enak. Nah, Mandarin. Busuk. Semangka keren. Mandarin semana mbak itu jeruk. Lo katanya sesuai pendapat masing-masing. Tapi kan dilogiskan dengan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat semangka kan bisa jadi itu kita berpendapat mengenai semangka. Kelas. Nah, kalau itu jeruk kita harus berpendapat mengenai hal pokok pikiran mengenai jeruk. Nah, Itu busuk. itu bisa jadi Mandarin. kita berpendapat sesuai dengan keadaan. Musik. Nah, kalian tahu nggak tujuan pendapat? Gak tahu. Tujuan pendapat itu untuk apa? Untuk Menyampaikan. Biasanya Pendapat. habis berpendapat itu pada depan. Anjay. Debat. Nah, mungkin itu mereka mengalami perbedaan pendapat. Nah, pendapat mereka itu saling dikuatkan sehingga mereka tidak ingin menerima pendapat orang lain. Sehingga tertimbun perpecahan seperti itu. Tertimbun. Ya, tertimbun. Tepuk tangan Bapak Agung. Kalimat yang digunakan dalam menulis pendapat. Ya, ini bisa menggunakan saya berpendapat bahwa atau menurut saya atau saya setuju karena terus saya kurang setuju. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya kurang setuju. Nah, dan kurang setuju dalam hal apa? Ayo. Saya Karena kurang kurang setuju. Saya kurang setuju
Warna hewan itu putih, hitam. Ayo sih. Saya setuju hewan zebra seperti Kan berpendapat, Pak. Iya, Iya, Pak. Iya, ini pendapat kalian. Saya tidak suka warna Menurut saya Saya tidak terima dengan Oh. pendapatnya Bella. Menurut saya itu juga kayak warna pink. Cocok. Oh, baik-baik. Nanti akan saya berikan desain yang lebih baik lagi. Oke, baik. Salah satu sikap untuk menerima pendapat adalah kita harus menerima pendapat orang lain. Baik pendapat itu buruk atau baik, kita harus bisa belajar menerima pendapat seseorang. Agar kita, Pak, cara menerimanya bagaimana, Pak? ya, kita terima saja dalam hati. Kita tidak perlu mengeyel atau membantah pendapat seseorang. Tapi jika pendapatnya itu buruk, kita bisa saja mengonter atau Monter aja. mengonter itu apa Pak? mengonter itu sebenarnya seperti Kaploki. kita bisa apa ya? Mengembalikan. Ya, mengabarkan fakta. Memang fakta itu benar, kita bisa memberikan fakta yang lebih benar. Kelas tim. Terus kemudian dalam rangka menulis pendapat. Yang pertama, kalian tahu nggak apa yang pertama itu dalam menulis pendapat, langkah-langkahnya? Tentukan topik. Nah, kemudian Nggak kelihatan. setelah menentukan topik, kita harus menuliskan pendapat. Kan kita sudah mendapatkan topik kan? Ya. Terus kita menuliskan pendapat. Kemudian kita menjelaskan pendapatmu itu mengenai apa. Jika kamu berpendapat mengenai gambar beruang, nah jelaskan kenapa beruang itu. Kemudian yang keempat adalah gunakan kata penghubung karena, agar, atau supaya. Nah, seperti contoh, Mana contohnya? seperti contoh, nah kita seharusnya dalam belajar itu kita memperhatikan guru agar Tidak pusing. pelajaran yang diterima itu lebih masuk dan kita lebih memahami. Terus yang terakhir adalah Kata-kata. akhiri dengan kesimpulan atau saran. Nah, Sarannya apa? Lanjutannya Pak, tadi, Pak. salahnya beruang, Pak. Enggak, lanjutannya tadi loh. Yang mana? Pak, kan belajar agar pintar. Terus lanjutannya gimana sarannya? saran Gimana sih, Pak? sarannya kita Semangat belajar. kita harus semangat dalam belajar agar kita lebih Ya. sarannya dari sendiri. Loh, kok jadi kambing, Pak? Oke, siap. Nah, Lumba. ini sudah nggak ada musim. Kembali batang kau sih, Bunda. Oh, Ustaz. Yo, Pak Sikim. Oh, ini beda. Nah, ini merupakan salah satu tips dalam menuliskan pendapat. Nah, yang pertama itu gunakan huruf kapital di awal kalimat. Setelah itu, gunakan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian sampaikan kata-kata dengan sopan dan gunakan alasan yang logis. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Ya, di awal kalimat. Di awal kalimat. Berarti kalimat kan banyak kan? Ya, Pak? Itu kan bukan paling awal kan mesti. awal huruf. Nah, itu kan salah satu awal kalimat kan. Guru gak pernah salah. Nah, awal huruf itu Mau bertanya, Pak, mau bertanya. gimana? Semisal tidak pakai empat itu gimana, Pak? Apa? yang terjadi jika tidak menggunakan keempat tips itu? Nah, jika tidak menggunakan tips itu, Ya. pendapat kita bisa dinyatakan Tidak berpendapat. bukan seperti itu. Pendapat kita kurang logis gitu. Oh iya dong. Nah, Pak, Ya. kalau semisal itu hurufnya masalah huruf, apakah dikatakan tidak logis? apa? Dan itu cuma masalah huruf huruf, tadi. Pak. Nah, masalah Apakah huruf. tidak logis? Tapi kan itu salah satu tips untuk bisa kita meneruskan pendapat. Jika mungkin kalian tidak memenuhi satu itu, mungkin tips yang ini belum kalian kuasai. Kata-kata. Ya. Kata-kata. Ini kurang mengenai buku ya. Kurang 5 menit. Gas. Cepet ya. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan Tugas. sebelum memberikan tugas, Bapak tanya apakah ada pertanyaan yang disampaikan. Sudah tadi.
Sudah Pak, cepat. Paham semua? Sudah. Serius? Serius. Nanti kalau bapak tanya, jawab ya? Ya, ya. Udah ditulis kenapa orang pelajarannya menulis pendapat. Nah, ini bapak berikan soal LKPD kelompok. LKPD kelompok. Nah, Loh, saya nggak Individunya pernah mana, Pak? Pak. Saya nggak pernah kelompok. ini kelompoknya. Next langsung. Itu dikerjakan 5 menit ya? Sudah Itu selesai. jam angka panjang jangan 3 nanti dikumpulin. Sudah selesai apa? Sudah selesai. Sudah. Belum waktunya sudah selesai. Iya. Oke. Muridnya pinter-pinter kok, Pak. Nanti perwakilan satu orang untuk menyampaikan pendapat dari gambar ini. Ya, Mbak Musda. Ayo Bang Musda, silakan masuk ke depan. Nah, Ya. sampaikan pendapat dari gambar yang pertama. Pertama menyapu kelas, yang kedua Udah pendapatmu gimana? Pendapatnya gimana mengenai aktivitas menyapu kelas? anak ini rajin. Nah. Menurut saya anak ini rajin. Karena menyapu kelas, membuang sampah, terus membersihkan jendela, menyiram tanaman. Ada saran atau tidak dari gambar ini? Tidak, sudah Karena sudah bagus ya kegiatannya. Salah. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Musda. Kita berikut dulu. Terus, Apa loh? Menyanyi. nyanyi. Ya. Mas Adi pengen menyanyi. Ya. Nyanyi apa? Bang. Jangan. Nyanyi, Pak. Mas Ali, Pak. Tidak jadi. Nah, saya kira Bapak sudah paham semua. Nanti Bapak berikan tugas individu di rumah ya. Iya. Ini tugasnya nanti dikerjakan. Kalian berpendapat mengenai situasi yang ada di lingkungan kalian. Banyak banget, Pak. Nah, Masa- kalian ambil saja intinya. Wih. Kalian ingin berpendapat seperti apa mengenai aktivitas atau situasi. Situasi dan kondisi. Dan kan kita sudah belajar menyampaikan pendapat. Nanti lain kali kalau kita ingin menyampaikan pendapat, kita sampaikan pendapat yang sopan ya. Ya. Sopan dan kita harus belajar menerima pendapat seseorang. Soalnya itu pelajarannya menulis, Pak. Belum mendapat Ya nanti seandainya kita berada dalam kehidupan nyata. Baca ditulis dong, Pak. Masa gitu Nah. bisa? Hei, aku nggak seperti Nah sebenarnya menyampaikan pendapat itu ada dua cara. Yang pertama secara lisan, baik ataupun yang kedua secara tulisan. Nah secara lisan juga bisa merupakan Bapak tanya. salah satu menyampaikan pendapat. Bapak menyampaikan materi ini sesuai pendapat Bapak sendiri atau gimana? Nah ini sesuai pendapat Bapak sendiri dan materi yang Bapak pelajari. Tepuk tangan, Pak Agung. Nah saya kira sudah paham semua ya. Ya. Nah kalau sudah paham Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Nah sebelum pulang ke rumah masing-masing kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan bagi orang lain. Amin. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.